guys, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan upload video untuk prediksi tahun 2026 dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Aries. Kita coba lihat di sini Aries untuk prediksi kamu di tahun 2026 ini. Kita akan buka tebaran 12 kartu. Kemudian kita juga akan menggunakan beberapa oracle cards dan aku juga akan rekaman untuk bagian kedua dari video ini yang bisa kamu beli di description box, nanti linknya. Itu cuma untuk satu kali purchase aja dan videonya bisa kamu tonton berkali-kali. Oke, so kita langsung aja lihat di sini ya, Aries ya, untuk prediksi kamu di tahun 2026. Here we go. Kita di sini buka tebaran 12 kartu Aries. Aku rekaman ini di siang hari ya guys ya, jadi kalau misalnya kamu dengar berisik di latar belakang video ini dimaklumin aja, karena malam sekarang sering hujan guys, jadi kayak video Scorpio ntar berisik gitu ya, susah buat editingnya, noise reductionnya or whatever gitu ya. So Aries prediksi 2026, kita buka 12 kartu. Oke, di sini ada Nine of Pentacles, Page of Wands, Ace of Wands di bulan Maret. Kita lanjut dulu. Kemudian ada Knight of Cups, Queen of Pentacles, oke, Two of Swords. Oke, kita lanjut dulu. Ada Ten of Wands di bulan Juli, Five of Pentacles di bulan Agustus, Page of Swords, Eight of Swords, Queen of Wands, Three of Wands. Oke. Di the bottom of the deck di sini ada the Wheel of Fortune. Oke. Aries, satu hal yang paling menonjol ya dari tebaran kartu kamu ini, yang pertama itu situasi finansialnya kamu. Hati-hati banget dengan keuangannya kamu ya. Aku sih ngeliat kamu stabil-stabil aja, khususnya itu di bulan Januari hingga bulan Juni. Di situ ada Nine of Pentacles di bulan Januari, kemudian ada Queen of Pentacles di sini di bulan Mei. So maknanya apa? Aku ngerasa di sini keuangan kamu akan baik-baik aja, tapi hanya di awal hingga pertengahan tahun. Menariknya di sini Aries ada kartu Ten of Wands, kemudian ada Five of Pentacles. Five of Pentacles merupakan kartu soal financial difficulties, soal kesulitan finansial, atau bisa jadi kamu di sini banyak menarik diri dari lingkungan sosialnya kamu. Kayak ada sesuatu yang terjadi ya, ada Ten of Wands sebelumnya. Ada sesuatu yang terjadi yang benar-benar men-trigger kamu di sini jadi memiliki masalah finansial. Nah, Ten of Wands ini bisa jadi banyak hal. Kita akan coba klarifikasi nanti untuk di bagian kedua. Tapi kalau misalnya aku ngeliat dari kartu Ten of Wands ini, bisa jadi ya kemungkinannya kamu mungkin abis di layoff sama perusahaan, abis dirumahkan misalnya gitu ya, atau kamu resign terlalu terburu-buru dari pekerjaan kamu di tahun 2026 itu, kemudian belum bisa dapat penggantinya dalam beberapa bulan, atau bisa jadi hingga akhir tahun 2026. Dan besar kemungkinannya sepertinya ada sebuah keputusan yang mungkin akan kamu sesali di 2026 itu ya, Aries ya, khususnya itu di finansial. Jadi makanya hati-hati dalam mengelola situasi finansial kamu di tahun 2026. Atau bisa jadi ini soal relationship. Mungkin kamu selama ini terhubung dengan seseorang yang banyak ngasih kamu gitu ya di kehidupan sehari-hari, mungkin mensupport kamu secara finansial, tapi kemudian hubungan kamu dengan orang itu berakhir dan itu tuh bikin kamu jadi bermasalah di situasi keuangan kamu ya Aries ya. Di sini ada kartu Wheel of Fortune sebagai energi utama kamu di tahun 2026. Sebenarnya Wheel of Fortune ini merupakan kartu soal roda keberuntungan. Literally juga berbicara soal keberuntungan, atau bisa jadi ini berbicara tentang sesuatu yang bersifat sementara. Oke, Wheel of Fortune karena dia selalu berputar. Oke. Jadi aku ngerasa apapun yang kamu hadapi di pertengahan menuju akhir tahun 2026 itu merupakan sesuatu yang bersifat sementara aja Aries. Kayak ada maknanya kenapa situasi ini harus terjadi, khususnya di finansial. Mungkin kayak ada semacam lesson learned bahwasanya Aries, lu harus nyoba pendekatan yang lain nih di situasi finansial lo. Misalnya mungkin kamu di sini ingin bangun bisnis, atau mungkin kamu di sini ingin menambah pemasukannya kamu. Intinya ada tendensi di sini kamu bertahan pada satu sumber pemasukan dan
Kamu sangat bergantung dengan hal itu. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang fully supported by your partner gitu ya. Kalian itu benar-benar sepenuhnya disupport oleh pasangan kamu di sini Aries, dan ternyata kalian tiba-tiba berpisah. Aku nggak mau mendoakan yang buruk, tapi itu kemungkinan dinamika yang terjadi di sini, dan itu tuh berujung pada kesulitan finansial, Five of Pentacles. Atau bisa jadi ini seperti yang aku bilang, kamu kerja gajinya oke, tapi kamu menghabiskan gaji kamu untuk jalan-jalan lah. Misalnya kamu lupa untuk investasi, kamu lupa untuk menabung, dan ketika kamu dirumahkan atau mungkin kamu di sini kontraknya nggak diperpanjang, kamu jadi kayak ada perubahan lifestyle yang sangat-sangat signifikan. Aku ngeliat di sini dengan kemunculan Five of Pentacles ini, Aries ya. Makanya lesson learn-nya aku ngelihat sih di sini, hati-hati dalam mengelola keuangan kamu, dan coba untuk nyari sumber pendapatan yang lain juga. Aku ngelihat di sini Aries, oke. Atau mungkin ini semacam panggilan ya bagi kamu Aries untuk misalnya buka cabang baru atau ekspansi bisnis. Misalnya kalau misalnya kamu punya bisnis di sini, intinya jangan bertahan pada satu titik sumber pemasukan aja. Aku ngeliat di sini ya, ini kentara banget finansialnya. Aku ngeliat di sini Aries, oke. Sebenarnya sih dengan kemunculan kartu Knight of Cups ya di bulan April, aku ngeliat kamu punya orang-orang yang suportif mengelilingi kamu ya. Hanya saja karena di sini ada kartu Two of Swords ya di bulan Juni, mungkin kamu di sini ada tendensi atau enggan untuk menerima bantuan orang lain atau kurang percayaan gitu ya, karena di sini ada kartu Page of Swords. Kayak kamu di sini merasa lacking information, gue nggak bisa percaya dia seutuhnya mbak, dan seterusnya. Dan itu tuh menimbulkan kesulitan yang lebih jauh buat kamu gitu loh. Padahal mungkin orang-orang yang bersedia menolong kamu ini datang ke kamu memang ada tujuannya di sini Aries ya. Di asmara aku ngelihat di sini mungkin sebagian dari kamu masih akan stay single di tahun 2026. Ada Nine of Pentacles, tapi aku ngerasa nggak akan bertahan lama. Di asmara aku ngerasa dengan kemunculan kartu Nine of Pentacles, mungkin kamu di sini masih menikmati kesendirian kamu dengan cukup baik di awal tahun, tapi aku ngerasa itu tidak akan bertahan lama, karena setelah itu muncul kartu Page of Wands, Ace of Wands, kemudian ada Knight of Cups. Maknanya apa? Aku ngerasa di sini kamu punya beberapa opsi atau pilihan ya untuk membuka hati pada lembaran baru di asmaranya kamu nih Aries. Hanya saja antisipasi ya, karena di sini muncul kartu Queen of Pentacles, Two of Swords, kemudian ada Ten of Wands. Aku ngerasa kamu mungkin masih akan memberikan waktu bagi orang baru ini untuk berproses sama kamu ya. Atau bisa jadi kamu ketemu dengan seseorang yang aku nggak mau bilang ini, tapi ini antisipasi aja, belum akan memberikan kamu kepastian yang kamu inginkan sepertinya. Makanya di sini ada Ten of Wands dan Five of Pentacles. Tapi sisi positifnya adalah kamu di sini punya opsi Aries. Kamu di sini punya pilihan untuk memilih mana yang terbaik buat kamu ya. Aku ngeliat di sini ada Eight of Swords, kemudian ada Queen of Wands. Kamu benar-benar percaya diri di sini untuk memilih mana nih yang terbaik buat kamu. Cuman mungkin memang sebagian dari kamu belum akan langsung serius sama sosok potensial ini, aku lihatnya. Bagi sebagian dari kamu, aku ngerasa ini satu individu yang sama yang kita bicarakan di sini yang akan datang ke kamu di tahun 2026 itu. This is the same person, one person that we're talking about. Ini mungkin satu orang yang kita bicarakan di sini, atau bagi sebagian ini beberapa orang, karena ada 3 kartu di sini, Page of Wands, Ace of Wands, dan Knight of Cups ya. Kalau misalnya kamu ada nih berencana untuk mengeksekusi sebuah rencana besar di tahun 2026 itu, khususnya soal perpindahan, mungkin kamu di sini ingin pindah domisili, atau kamu mungkin di sini pengen pindah pekerjaan gitu ya. Aku sih ngerasa kamu belum akan mendapatkan penggantinya langsung di tahun 2026 itu ya Aries ya. Atau kayak ada miss opportunity, kamu mungkin di sini sempat melewatkan sebuah kesempatan bagus di awal tahun. Ada Ace of Wands dan Page of Wands. Mungkin di sini ada tawaran yang baik di luar sana buat kamu ya, misalnya tawaran pekerjaan yang lebih baik, tapi karena kamu merasa ingin bertahan di pekerjaan yang sekarang, kamu menolak tawaran tersebut, dan
unfortunately, sayangnya mungkin di pekerjaan sekarang pun mungkin kamu nggak akan lama nih, atau nggak akan diperpanjang kontraknya, dan itu tuh bikin kamu jadi kecewa nih ya, Aries ya. Ada Five of Pentacles. Aku juga ngerasa Aries ada kaitannya antara kartu Nine of Pentacles dan Five of Pentacles ini ya. Kayaknya kamu di sini sebenarnya baik-baik aja sendiri kok. Kamu cukup independen, kamu di sini punya prinsip yang cukup kuat. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang di sini yang secara sengaja menjauhi kamu misalnya, atau mungkin kamu ngerasa ada beberapa temannya kamu di sini yang berubah sikap, saranku do it solo aja sih, karena aku memang ngelihat di sini ada indikasi kamu ngerasa ditinggal sendirian. Ada Five of Pentacles, oke. Tapi aku ngerasa itu tidak akan mempengaruhi kamu secara signifikan. Aku ngelihat di sini Aries, karena ada kartu Queen of Wands. Kamu ngerasa lebih percaya diri, malah menjauhnya orang-orang ini ya, orang-orang tertentu dalam hidup kamu tuh semakin menunjukkan bahwasanya oh emang dia sih yang harus gue jauhin dalam hidup gue, kayak seleksi alam gitu loh. Oke, natural selection aku ngeliat di sini Aries buat kamu ya di tahun 2026. Kalau misalnya kamu lagi berusaha di sini untuk nyari pekerjaan di luar negeri, mungkin belum akan dapet ya bagi sebagian dari kamu, karena di sini ada kartu Eight of Swords, oke. Tapi semoga aja realitanya lebih baik nanti ya guys ya. Anggap aja ini prediksi aja nih bagi Aries di luar sana. Kita akan coba tarik ya Oracle cards buat kamu di sini Aries di tahun 2026. Kita akan tarik 3 kartu. True nature, I know the eternal. Kemudian ada kartu mystery, I rest in the unknown. Kemudian ada eternity, deeper union with you. Aries, hati-hati dengan kesehatan mental kamu di tahun 2026 itu ya. Mungkin ada beberapa hal yang terjadi di tahun itu yang bakal bikin kamu ngerasa kayak nggak berjuang cukup keras ya, atau belum sesuai dengan ekspektasi kamu aja nanti situasinya. Makanya di sini muncul kartu eternity, deeper unions with you. Change me, divine beloved, into one who understands the true meaning of death. Remove my fear of dying, open my vision to the eternal. May all transitions lead me into ever deepening union with you. Mungkin kamu di sini juga ingin lebih spiritual di tahun 2026. Ada beberapa peristiwa yang mungkin memang gak bisa dijelasin secara logis ya buat kamu ya, atau peristiwa-peristiwa yang kamu sulit untuk menerimanya. Misalnya kayak amit-amit, misalnya tadi soal proses layoff yang aku bilang tadi. Intinya memang di pekerjaan, di finansial itu hati-hati banget ya Aries ya. Kemudian ada kartu mystery, I rise in the unknown. Karena di sini change me, divine beloved, into one who rests peacefully in the unknown until the right and timely actions are shown. I offer the mystery to you alone. Jangan coba kontrol situasinya Aries, karena ini sesuatu yang di luar kendalinya kamu. Oke, khusus diri dengan kamu ini aku tidak melihat kartu di Emperor. Jadi sepertinya memang ada di sini beberapa situasi yang nggak akan sesuai dengan ekspektasinya kamu guys di tahun 2026 itu. Jadi apa yang bisa kamu lakukan, rest di unknown aja, karena segala sesuatunya itu nggak perlu kok kamu dapetin jawabannya segera gitu ya. Kemudian ada kartu true nature, I know the eternal. Change me, divine beloved, into one who knows the true nature of our souls. Awaken me to the knowledge of the eternal. Let me know my true self as consciousness. True nature. Aku ngerasa dengan kemunculan kartu true nature ini, kamu harus tahu ya Aries ya, ada beberapa keputusan di dalam hidupnya kamu di sini mungkin sebelumnya kamu sempat ambil tanpa pikir 2 kali, dan keputusan-keputusan itu ada beberapa diantaranya yang akan kamu sesali di tahun 2026. Kayak efeknya mungkin baru kerasa di tahun 2026. Seharusnya gue nggak ngelakuin itu di tahun kemarin, seharusnya ini, seharusnya nggak itu. Jadi true nature, mungkin kamu di sini disarankan untuk lebih membuat keputusan yang kamu harus pertimbangkan dengan baik dulu. Buatlah keputusan secara sadar,
jangan terburu-buru, jangan spontan gitu ya dalam mengambil keputusan, karena mungkin itu akan berdampak buruk nih ke kamunya Aries. Khususnya mungkin bisa jadi soal miss opportunity yang aku sebutkan tadi. Ada sebuah kesempatan baik yang sempat terlewatkan karena kamu nggak mikir 2 kali untuk menolaknya. Aku ngeliat di sini. Sama juga di asmara. Mungkin kamu ngerasa dia bukan tipe gue dengan rasa sangat percaya diri gitu ya. Tapi ternyata setelah orang itu kamu tolak, kamu ngerasa nggak ada pilihan lain lagi gitu loh untuk benar-benar bisa kamu jadikan sosok potensial di asmaranya kamu. Sesuatu yang kayak gitu tuh. Jadi jangan sampai ada miss opportunity ya Aries ya, jangan sampai ada di sini kesempatan yang terlewatkan. Kita buka lagi 3 kartu di sini untuk Aries dari Oracle Cards. As for what you want, Spring. Kemudian ada kartu marriage. Oke. Ada di sini ada kartu marriage. The fairies join you in celebrating wedded bliss. So, mungkin ada sebagian dari kamu di sini ya yang akan segera menikah di tahun 2026, atau bisa jadi pernikahan kamu akan menjadi isu utama di tahun 2026 Aries bagi kamu di sini yang sudah berpasangan. Bagi kamu yang single, seseorang di sini sepertinya menawarkan sebuah hubungan yang serius ya Aries ya. Tapi hati-hati, ini warning ya bagi kamu ya, jangan sampai ada miss opportunity. Bisa jadi aja seseorang yang menawarkan pernikahan ini adalah seseorang yang mungkin seperti yang aku bilang, gak sesuai dengan ekspektasinya kamu lah, gak sesuai dengan tipenya kamu lah. Dan aku ngerasa mungkin orang yang menawarkan komitmen atau pernikahan ini jauh akan lebih bagus kamu terima dalam hidup kamu ketimbang kamu di sini menolaknya Aries. Karena di sini marriage loh. There's a good offer being offered to you. Ada sebuah tawaran yang bagus di sini yang bisa kamu terima sebenarnya. Oke, kemudian ada kartu Spring ya. Your desires fully manifest as the flowers begin to bloom spring. So tahun 2026 itu akan menjadi tahun yang cukup menyenangkan sebenarnya bagi kamu ya. Cuman mungkin akan sedikit mengalami goncangan itu di pertengahan menuju akhir tahun. Apakah kamu bisa melaluinya? Iya, karena ingat kartu utama kamu adalah the Wheel of Fortune. Jadi ini cuma bersifat sementara kok, apapun kendala yang kamu hadapi. Bisa juga kendala ini menghadirkan lesson learned. Sebenarnya bagi kamu sebuah pengalaman ya. Ada pelajaran yang kamu harus pelajari dari situasi tersebut ya. Kemudian ada kartu S for what you want. Apa sih yang sebenarnya kamu mau nih Aries? Apalagi kalau misalnya kita berbicara soal asmara. Apakah kamu sekarang fokusnya ke sosok yang bisa memenuhi ekspektasinya kamu, atau seseorang yang bisa menerima kamu apa adanya dan bisa memenuhi kebutuhan kamu? Karena mungkin kamu masih cenderung ragu ya terhadap konsep pasangan yang kamu inginkan. Atau bisa jadi ini berbicara di area lain dalam hidupmu. Bisa jadi ini soal pekerjaan, bisa jadi ini soal bisnis. Oke? So as for what you want, let the universe and other people know what you need. Ingat tadi dengan kemunculan kartu eternity, aku juga sempat singgung soal menjadi lebih spiritual atau bisa jadi menjadi lebih religius. Mungkin kamu di sini ingin lebih banyak berdoa ya Aries ya. Karena mungkin seperti yang aku bilang, ini suatu situasi yang memang di luar kendalinya kamu. Dan jawabannya mungkin nggak bisa kamu peroleh secara logis kayak gitu loh guys. Oke, so Aries, ini adalah hasil readingan kamu di tahun 2026. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.